Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu mendengarkan ini, kapanpun semua dalam keadaan baik dan sehat. Aku hari ini gak sendirian nih. Masih ingat gak? Aku Bex dan ada senior nih kali ini yang nemenin aku, yaitu Mas Wawan. Halo Mas Wawan. Halo Bex, salam jumpa Happy Humans. Siap, salam jumpa katanya Mas Wawan. Mas Wawan ini penyuluh juga di Komnas HAM dan tentu aja ada narasumber, dan kali ini gak cuma satu tapi ada dua narasumber yang keren-keren banget. Coba kenalan nih Mas, siapa narasumber kita kali ini? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aruga dari komunitas Komikin Aja. Oke, harusnya Mas Wawan yang kenalin nih, tiba-tiba narasumbernya yang munculin suara. Siap. Satu lagi nih, Mbak siapa nih yang cantik ini? Selamat pagi semuanya, nama saya Naja. Saya sebagai pemenang juara 1 dari lomba komik dari Komnas HAM. Yeay, ini dia juara 1 kita, akhirnya muncul on cam ya. Kalau nggak salah kemarin juga berhalangan ya, mana aja ya? Waktu ngambil. Betul, saya juga berhalangan. Ini jadi kita baru pertama kali nih ngelihat wajahnya dari pemenang kompetisi komik HAM digital di Hari HAM 2023 atau tahun lalu ya Mas. Mas Wawan, kita ngobrolin apa sih dengan dua narasumber yang udah jelas sih tadi latar belakangnya? Iya Bex, tentu aja kita ngobrolin yang hubungan dengan dunia komik ya, sesuai dengan tema kita. Iya, udah pas banget ini ya backgroundnya, dan juga ada pemenangnya lagi. Langsung aja nih Mas, kita masuk ke sesi tanya jawab kita aja. Oke, baik. Untuk Mas Aruga nih, kita mau tahu nih, Komikin Aja itu apa sih? Terus kenapa nih bikin Komikin Aja gitu? Kalau aku mungkin nambahin kenapa pakai aja juga. Silakan Mas Aruga. Ya, jadi Komikin Aja itu sebenarnya sebuah komunitas komik berbasis online, karena kita mainnya aktif di Instagram ya sebagai media showcase kita. Dan kenapa kita fokusnya di online? Karena kebetulan kita punya lebih dari 150 komikus yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau kumpul-kumpul offline gitu kan agak susah ya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Banjarmasin gitu. Jadi kita kumpulnya di online, ada di grup chat. Dan kenapa namanya Komikin Aja? Sebenarnya itu dari sebuah jargon ya. Jadi kayak dulu waktu awal-awal komik di media sosial lagi naik sekitar tahun 2013-2014, dan banyak yang bikin komik berdasarkan kehidupan sehari-harinya dia. Jadi istilahnya itu daripada ngeluh-ngeluh di status sosmed, mendingan dikomikin aja. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kejawab. Jadi kenapa pakai aja? Ya udah, mendingan hidup gue dikomikin aja ya. Betul. Nah, ini Mbak Naja, kita fokus ke Mas Aruga dulu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih, kan berarti Mas Aruga juga pastinya bikin komik dong? Iya, bikin komik juga. Apa sih keasikan atau mungkin awal ketertarikan gitu bikin komik dibanding dengan media yang lain, mungkin gambar atau bikin film atau apa yang lain gitu? Karena memang suka baca komik sih, dan memang basicnya emang suka gambar dari kecil dulu. Terus ya setelah masuk SD gitu kan terpapar banyak komik dulu ya, ada Doraemon, terus kemudian dulu saya juga langganan majalah Bobo sama Donald Bebek gitu. Jadi sangat pengaruh, dan karena emang suka gambar, suka niru-niruin gambar, kemudian lama-lama bikin komiknya waktu SD itu. Dan ternyata ya enjoy, emang hobinya di situ sebenarnya, emang seneng gitu dari baca, terus pengen bikin komik sendiri. Dan ya udah selama masa-masa sekolah itu kecil-kecilan, dan baru sejak sosial media mulai ramai, baru tuh berani dipamerin sosmed. Dan ya sebenarnya basicnya emang karena hobi aja sih, emang karena seneng. Jadi ya udah, kenapa
Enggak, sampai sekarang pun masih terus berjalan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada nggak dampak yang dihasilkan dari bikin komik itu? Contohnya apa itu? Dampaknya secara pribadi dan secara umum gitu ya, itu lebih ke ya gimana kita bisa merangkai cerita dari kehidupan sehari-hari kita misalnya, atau dari isu-isu yang ada di masyarakat atau yang sedang terjadi, dan gimana kita bisa menjelaskan cerita tersebut dalam bentuk visual gitu ya, implementasikan dalam bentuk visual. Jadi ini yang ngelatih otak kiri dan kanan juga sebenarnya gitu ya, dan pastinya ya skill secara teknis lah itu kan, kalau kita terus latihan juga makin lama semakin berkembang gitu. Paling nggak itu dari sisi kreatornya. Kalau dari segi pembacanya mungkin lebih ke apa ya, merasa terinspirasi gitu. Selama ya makanya kita juga berusaha sebisa mungkin menyajikan karya-karya yang sifatnya positif dan ada pesan-pesan yang baik juga lah. Ya tujuannya untuk menginspirasi masyarakat itu sih, itu kurang lebih. Oke, berarti ini menyambut tadi ya udah dijawab sebenarnya, cuman untuk lebih tegas lagi nih Mas Aruga, berarti komik itu bisa dijadiin tempat media juga ya untuk penyebar luasan wawasan terkait, kita kan Komnas HAM nih, berarti isu-isu hak asasi manusia tuh bisa banget ya melalui komikin atau komik-komik yang lain. Menurut Mas Aruga gimana? Bisa banget, karena sebenarnya kalau kita tarik mundur ke era tahun 1930, 1950-an itu bahkan komik sendiri di barat ya, itu dijadikan sebagai media propaganda pada saat itu. Jadi ya komik memang media komunikasi, jadi tinggal apa yang dikomunikasikan. Sip. Ini aku ambil pertanyaannya Mas Wawan ya sebenarnya, karena masih nyambut yang tadi. Berarti itu kan tadi propaganda yang negatifnya kan. Kalau yang positifnya yang bisa apa ya, maksudnya seperti mengangkat isu hak asasi manusia yang Mas Aruga tahu nggak sih ada komik apa atau judulnya apa gitu, baik di Indonesia atau di luar ya bisa? Banyak sih, kalau sekarang ini kan banyak komik strip ya, terutama di Instagram itu ada beberapa teman-teman komikus juga yang memang secara khusus dia membuat komik yang bentuknya seperti produk jurnalistik gitu ya. Nah itu banyak menyampaikan isu, tidak cuma isu-isu HAM saja gitu, tapi juga isu-isu lingkungan dan yang lain. Itu contohnya seperti Mas Aji Prasetyo dari Malang, kemudian ada Katrina yang sekarang ada di Bali, kemudian ada jurnalis komik juga yang ada di Bandung gitu. Nah mereka menjadikan komik mereka sebagai media penyampaian isu tersebut. Oke, makasih Mas Aruga buat jawabannya. Nah kita beralih nih biar Mbak Naja gak ketiduran dari tadi yang ditanya Mas Aruga. Mbak Naja, ini kan tadi kita udah ngomongin tentang isu hak asasi manusia. Terus kemarin kan menang ya sebagai juara 1 lagi dari kompetisi komik HAM digital pada Hari HAM 2023. Kenapa sih tertarik bikin komik dan ikut kompetisi ini tentunya? Apalagi kan isunya mungkin berat ya, kayak tadi aku jelasin sedikit, hak asasi manusia ini kan kayaknya berat gitu isunya kalau buat orang-orang. Buat sekarang ini komik itu bisa dipandang sebagai salah satu sarana yang paling efektif ya untuk menyebarluaskan informasi dan bahkan bisa memengaruhi masyarakat. Komik ini penampilannya itu sekarang kan udah macem-macem ya, jadi bisa dipadu dengan animasi dan segala macamnya. Dari ragam jenisnya itu komik tuh sangat menantang ya untuk dieksekusi, konsepnya seperti itu. Apalagi ditambah tema yang bagus juga, jadi kita juga sangat enjoy dalam mengerjakan komik itu sendiri. Mas Wawan mungkin mau nanya apa ke Mbak Naja? Iya, kalau komik yang kakak buat itu inspirasinya dari mana tuh datang inspirasinya biasanya tuh? Inspirasi itu biasanya datang dari hal-hal kecil ya, apalagi yang di sekitar kita itu banyak sekali yang bisa kita gali gitu. Dari yang kelihatannya remeh pun itu juga bisa diangkat menjadi karya, apalagi untuk karya komik. Oke, sebentar ya. Teman-teman ada yang dengar suara gaung nggak ya?
Tidak. Di aku sih ada, tapi tuh tidak 2 kali, enggak. Di aku doang berarti ya? Enggak. Oke. Siap. Bentar ya. Aku soalnya tadi kayak denger beberapa gaung di tempat aku. Oke, lanjut pertanyaan ke Mbak Najwa satu lagi, habis itu balik lagi ke Mas Aruga ya, Mas Wawan. Oke. Take 3, 2. Nah, Mbak Najwa, ada nggak sih tadi kan karena pasti udah sering ya bikin komik, ada tips trik nggak sih bikin komik? Mas Aruga juga bisa jawab nih pastinya. Kalau dari saya sendiri itu tips and triknya itu menggunakan aset-aset terpisah. Jadi aset-aset ini kayak misalkan rendangnya sendiri, airnya sendiri seperti itu. Itu disatuin dalam satu layer atau beberapa layer, dan layer tersebut itu nggak di-flatten. Jadi aset ini tuh bisa dibuat sendiri berdasarkan kebutuhan lombanya, seperti itu. Itu supaya lebih detail kali ya gambar-gambarnya. Betul, supaya lebih detail dan lebih mudah kalau misalkan ada perubahan, itu bisa di move gambarnya seperti itu. Kalau Mas Aruga? Secara teknis ya kurang lebih seperti itu, cuman kan kembali lagi media komik kan tidak hanya digital saja. Masih ada beberapa komikus yang menggunakan media tradisional seperti kertas gitu, pakai pensil. Jadi mungkin untuk layar agak sulit. Nah, kuncinya bagaimana ya latihan dan konsisten terus. Nanti sama ya pastinya akan terbiasa. Terus rajin-rajin baca komik yang lain juga sebagai bahan referensi. Jadi kita punya banyak referensi yang nantinya pasti akan berguna untuk implementasikan juga karya, baik dari segi ceritanya atau sisi teknisnya juga. Jadi ya khususnya buat emang yang pengen menaikkan nama sebagai kreator komik gitu ya, pasti harus konsisten terus untuk latihan. Kalau misalkan itu kan tadi masih ada yang pakai kertas ya, karena kan mungkin dia lebih nyaman gitu. Nah itu ini aku penasaran nih sebagai orang yang awam, itu di scan atau seperti apa tuh Mas, biar kualitasnya tuh nggak pecah gitu? Ya, di scan pastinya. Dan biasanya untuk kelas yang sudah profesional ya, itu kayak komik-komik western, mereka sketsnya tuh menggunakan pensil warna biru. Karena meskipun sudah di-inking kan kita masih bisa ngelihat garis-garis pensilnya ya. Tapi untuk warna biru itu sendiri ketika di-scan itu dia akan hilang. Itulah salah satu alasan kenapa ada beberapa kreator komikus yang membuat sketsanya itu menggunakan pensil yang warnanya biru. Jadi di-scan simple aja sebenarnya. Scannernya juga tidak harus scanner yang mahal. Scanner sederhana aja yang kadang built-in di printer itu juga sudah mumpuni ya gitu. Nah, komikin aja nih pasti banyak agenda nih Mas. Mungkin yang ke depan nih dalam waktu dekat atau beberapa bulan ini ada lagi nggak? Kan kalau kemarin kerjasama ya sama kita juga ya dalam kompetisi itu yang tahun 2023. Kalau yang ke depan komikin ada acara apa? Kita sih planningnya coba fokus di acara-acara offline ya. Jadi mungkin akan ada workshop, nantinya workshop membuat komik, terus menulis cerita, dan di mana tuh Mas? Masih to be announced nanti. Oke. Masih dirahasiakan. Dirahasiakan dulu. Ya, tapi yang pasti berjalan tiap bulan kita ada kumpul gambar-gambar bareng tiap sebulan sekali. Itu kita punya program namanya Gambar di Taman. Kita kumpul di taman sore-sore di seperti weekend. sketsa ya, tapi ini komik ya? Sebenarnya bebas, kita gambar itu nggak perlu komik juga, pokoknya gambar bebas aja karena acaranya memang acara santai. Jadi kita ngumpul, yang penting sebenarnya kita tujuannya adalah gimana mendekatkan komikus kepada pembacanya. Karena kadang-kadang suka ada pembaca komiknya itu yang datang ke acara tersebut, atau mau datang tapi nggak mau gambar, cuma mau ngobrol-ngobrol doang, ya nggak apa-apa. Karena tujuan kita emang ngumpul-ngumpul fellowship aja gitu, benar-benar. Silaturahmi. Networking tuh juga penting ya. Sekarang silaturahmi. Silakan Mas Wawan, mungkin ada pertanyaan ke Mbak Najwa sebelum kita pertanyaan terakhir.
menurut Kak Najia nih, bisa nggak sih itu komik tuh dijadikan media untuk penyebarluasan wawasan HAM nih, untuk Oh, ini mengedukasi, pertanyaannya sama nih. untuk mengedukasi anak muda atau masyarakat ya tentang HAM, tapi melalui media komik gitu. Kalau menurut saya sendiri sih sangat bisa ya, karena di komik itu sendiri kan ada temanya, jadi temanya itu bisa menyesuaikan tentang apa yang mau disampaikan seperti itu. Komik juga bisa dibawa ke ranah manapun, itu termasuk ranah iklan. Tampilannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kayak seperti ada komik strip, ada komik yang panjang, ada yang dibukukan, kayak gitu. Mungkin bagusnya komik seperti tidak mengajari orang gitu ya, jadi ada kehidupan sehari-hari, jadi orang bisa belajar dari situ gitu. Kemarin juga Betul. kebetulan kita tentang mendongeng ya, Mbak Ratini, di sini ada produser kita nih di sini. Jadi mungkin komik dengan dongeng tuh hampir sama gitu, bisa menyebarluaskan wawasan tanpa menggurui gitu, jadi orang nggak ngerasa digurui. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kedua narasumber kita, ada pesan nggak sih untuk Happy Humans terkait juga komik ini dan juga hak asasi manusia, mungkin penyebarluasan melalui komik atau apa aja, boleh dari Mas Aruga dulu, boleh? Iya, memang dari komik ini sendiri kita pengen mengubah stigma komik sebagai sesuatu yang negatif ya. Jadi komik ini adalah media penyampaian yang sangat efektif seperti yang Mbak Najia bilang tadi, terutama ketika kita publish itu di sosmed. Jadi kita bisa banget menyampaikan banyak hal-hal positif melalui komik dan menggunakan sosial media yang kita punya. Dan buat teman-teman yang mau berkarya juga, banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan, jadi bisa menyampaikan hal tersebut lewat komik itu lebih efektif, kurang lebihnya seperti itu. Iya, silakan Mbak Najia. Buat komik ini sendiri itu, apalagi teman-teman yang ingin membuat komik ya, seperti yang tadi dibahas sama Mas Aruga, itu tema-tema yang diangkat itu bisa tema yang viral atau yang terbaru. Benar, biar menarik ya. Betul. Biasanya tema-tema yang kayak gitu itu lebih mudah ditangkap sama masyarakat kayak gitu. Oke, kayaknya menarik tuh tadi yang aku dengar dari Mas Aruga dan Mbak Najia itu, kalau komik itu juga nggak cuma gambar, nggak cuma ini, tapi kita juga harus baca, harus up to date dengan isu-isu yang ada. Jadi jangan pasif ya teman-teman yang suka pengen bikin komik, jangan cuma ngandelin imajinasi sendiri gitu. Mas Wawan, mungkin ada yang bisa ditanggapi dari narasumber kita, atau mungkin ada pertanyaan terakhir lagi dari Mas Wawan? Iya, biasanya itu kalau dari komunitas itu interaksinya gimana ya? Apakah ada senioritas dari yang paling senior ke yang paling muda, itu biasa gimana tuh komunikasinya? Ini mentang-mentang aku panggil senior nih, jadi kepikiran Senior Mas nih. Wawan. Iya, jadi saya juga pernah lah bikin komik gitu ya, bikin Iya. komik, bikin ilustrasi sedikit, cuman ya tidak mendalaminya gitu. Makanya sengaja nih yang jadi host tamunya Mas Wawan. Silakan dijawab, mungkin itu penasarannya penisirinnya Mas Wawan, apakah ada senioritas di dunia komik? Senioritas sih nggak ada sebenarnya, lebih kepada ya kita sih tahu ada komikus senior memang, tapi yang terjadi di ruang lingkup komik Indonesia itu sendiri memang kita lebih ke respect sih terhadap mereka yang senior. Dan yang di komikin sendiri kita juga di dalam grup chat kita ada beberapa komikus yang memang sudah senior dan terbangnya sudah tinggi. Nah, hubungan kita sendiri juga justru buat sharing ilmu dan pengalaman mereka sama teman-teman komikus yang masih muda-muda yang baru mulai. Jadi justru komikin membuat ruang berbagi lah, ruang sharing, ruang belajar bersama seperti itu. Dan untuk yang senior pun juga kadang-kadang masih butuh insight dari generasi-generasi yang baru untuk mereka biar tetap relevan. Terjawab sudah ya Mas Wawan ya. Iya. Oke, cukup ya kita pertanyaannya.
sampai di tadi Mas Wawan. Dan terima kasih ya Mas Aruga, Mbak Najah udah hadir di sini di Ruang Tangga Prasa, dan kita waktunya untuk mengakhiri podcast ini. Nah, Happy Humans, terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans semua. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga jangan lupa media sosial kita supaya tahu update-update apa yang ada di podcast kita atau di Ruang Tangga Prasa atau di Komnas HAM, di Instagram @komnas_ham, lalu Twitter @komnasham atau X ya sekarang namanya, Facebook Komnas HAM, lalu YouTube juga Komnas masih HAM. Live chat juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, tadi kayak fellowship atau sharing tadi seperti Mas Aruga bilang di website kita ada di tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 WIB di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Dadah!